Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus aritmia yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Nuraini, Regita Fortunata, Rusi Septianani, dan Rusmiati. Selamat mendengarkan. Kasus. Ada seorang laki-laki berusia 59 tahun datang ke instalasi gawat darurat di RSUD Dr. Sayyidiman Magetan dengan keluhan dada sesak sejak 1 minggu yang lalu. Sesak muncul kadang-kadang, meningkat terutama pada saat aktivitas dan malam hari. Keluhan membaik pada saat istirahat. Keluhan pasien juga disertai keringat dingin. Pasien pernah mengalami keluhan seperti ini 2 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat penyakit asam lambung, hipertensi, dan jantung. Sampai sekarang pasien masih rutin cek kesehatan dan berobat di poli. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 160/120 mmHg, nadi 90 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Dan hasil pemeriksaan laboratorium, leukosit dalam batas normal 9.590.000 per UL, eritrosit dalam batas normal yaitu 4,7 juta per UL, hemoglobin 15,8 gram per DL, trombosit yaitu 128 juta per UL, asam urat yaitu 5,5, total kolesterol yaitu 124. Penata laksanaan kasus. Subjektif, sesak muncul kadang-kadang disertai keringat dingin, riwayat penyakit asam lambung, hipertensi, dan jantung. Objektif, tekanan darah 160/120 mmHg, leukosit dalam batas normal 9,590.000 UL, eritrosit dalam batas normal yaitu 4,73 juta per UL, hemoglobin 15,8 gram per DL, trombosit yaitu 128 juta per UL, asam urat yaitu 5,5, total kolesterol yaitu 124. Asesmen atrial fibrilasi. Plan tujuan terapi untuk menekankan pada pentingnya diagnosis dan pengobatan optimal pada kasus atrial fibrillasi. Terapi, farmakologi, dan non-farmakologi. Terapi farmakologi berdasarkan keluhan, pemeriksaan fisik, dan penunjang tersebut, diagnosis awal pada pasien adalah atrial fibrillasi. Pasien selanjutnya menjalani rawat inap di ruangan perawatan dengan terapi 1. Infus NS1 VLS, komposisi per 1000 ml NaCl 9 gram, air untuk larutan injeksi hingga 1000 ml. Indikasi infus NS mengganti elektrolit dan cairan yang hilang di intravaskuler. Dosis injeksi intravena dengan kecepatan sampai dengan 7,7 ml, berat badan per jam yaitu 180 tetes per 70 kg, berat badan per menit, dosis rata-rata 1000 ml per 70 kg, berat badan per hari, dosis disesuaikan dengan kondisi penderita. 2. Injeksi pantoprazol 1x1, indikasi mengobati reflux asam lambung atau GERD yang biasanya ditandai dengan nyeri pada ulu hati dan mengobati tukak lambung dan tukak duodenum. Efek samping, sakit kepala, reaksi kulit pada area injeksi, penglihatan buram, mulut kering. 3. Combivet, komposisi impratomium, bromid, dan salbutamol sulfat, indikasi obat untuk meredakan dan mencegah munculnya gejala akibat penyempitan saluran pernafasan. Penyempitan saluran nafas sering disebabkan oleh asma dan PPOK. Dosis obat, dosis awal 1 unit dos vial UDF. Dosis bisa ditingkatkan menjadi 2 UDF tergantung keparahan gejala. Dosis lanjutan 1 UDF 3-4 kali sehari. Efek samping, sakit kepala, batuk, mual, muntah, mulut kering, dan pusing.
Furosemid 2 kali 40 mg. Indikasi obat golongan obat diuretik kuat ini biasanya digunakan dalam terapi pada pasien yang mengalami gagal jantung. Dalam kondisi tersebut terjadi penumpukan cairan yang disebabkan karena jantung yang tidak mampu memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Dosis obat untuk kondisi aritmia dewasa 20-50 mg suntikan IM atau IV atau tablet 40 mg per hari. Dosis maksimal 1,500 mg suntikan IM per IV per hari atau 1 tablet 80 mg per hari. Efek samping pusing, vertigo, mual, muntah, diare, penglihatan buram, dan sembelit. Selanjutnya, spironolakton 0-25 mg. Indikasi obat mengobati hipertensi, gagal jantung, hipokolemia, sirosis, edema, atau hiperaldosteronisme. Dosis obat untuk dewasa, dosis awal 25 mg sehari sekali, dengan dosis maksimal 50 mg per hari. Dan untuk lansia, diawali dengan dosis rendah, kemudian dosis dapat ditambah jika diperlukan. Untuk efek samping, biasanya pusing, sakit kepala, mual, muntah, dan diare. Selanjutnya, atorvastatin 0-40 mg. Indikasi obat menurunkan kolesterol, mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung dan stroke. Dosis obat kondisi penyakit kardiovaskular 10 mg per hari. Dosis dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. Untuk efek samping biasanya nyeri punggung, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, dan hidung tersumbat, dan juga kembung. Selanjutnya, digoxin. Indikasi obat yang digunakan untuk mengobati penyakit jantung seperti aritmia dan gagal jantung. Dosis obat kondisi gagal jantung atau aritmia untuk dewasa, dosis awal adalah 0,75 sampai 0,5 gram yang diberikan dalam 24 jam sebagai dosis tunggal atau dalam dosis terbagi yang diterapkan tiap 6 jam. Dosis pemeliharaan adalah 0,125 sampai 0,25 mg per hari. Selanjutnya kandesartan. Yang pertama, indikasi obat. Obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Obat ini juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung. Yang kedua, dosis obat. Pada pasien hipertensi, umurnya yang sudah dewasa, maka dosisnya bisa 32 mg sehari. Yang ketiga, efek samping. Efek samping dari kandesartan adalah hipotensi, gatal-gatal, dan pembengkakan. Kemudian yang terakhir adalah kurkuma. Yang pertama, indikasi obat digunakan untuk meningkatkan nafsu makan. Yang kedua, dosis obat 3 kali 1 tablet sesudah makan. Yang ketiga, efek samping yaitu mual dan diare. Selanjutnya, terapi non-farmakologi. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, olahraga teratur seperti berjalan atau bersepeda. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, menjaga pola makan yang sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami dari kelompok 10 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.